2023. Capaian pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma serta menggunakan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Tujuan pembelajaran pertama, setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid dapat mengidentifikasi bentuk karakteristik dari barisan aritmetika dan barisan geometri dan pola bilangan. Pendahuluan 15 menit. Guru membuka pembelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam dan bahagia untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa belajar matematika pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan, dalam bentuk mewujudkan rasa syukur kita, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan dan kesehatan. Nah, ini merupakan kesadaran sosial demonstrasi empati. Kegiatan rutin ditunjukkan untuk membangun suasana pembelajaran yang positif dan mempersiapkan murid untuk melakukan kegiatan pembelajaran selanjutnya atau kesadaran diri atau pengelolaan diri. Latihan bernapas dengan berkesadaran penuh dan mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan stop. Take a deep breath, observe proses kesadaran diri dan pengelolaan diri. Mari kita akan mencoba. Sekarang marilah kita rilekskan sejenak tubuh kita. Ikuti apa yang Ibu katakan. Hentikan segala aktivitas kalian. Letakkan alat tulisnya. Tutup mata kalian. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik nafas. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Nah, setelah itu mari kita menyanyikan lagu yang judulnya adalah Dunia Tipu-Tipu. Jadi ini adalah Dunia Tipu-Tipu. Apa terlihat Bapak Ibu? Tidak terlihat Bu. Normal. Gelap dianya. Pejamkan matanya. Di dunia tipu-tipu, kamu tempatku bertumpu. Baik jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Putra
puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji dan takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Di dunia tipu-tipu, Oh ya. ku bisa rasanya tak denganmu. Tanpa banyak rindu, ku bisa rasa aman selalu. Hanya kamu yang mengerti gelombang terhalang ini. Puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puji tanpa kata. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi inti daripada lagu ini adalah tentang dunia tipu-tipu. Artinya dunia ini hanyalah tipu-tipu. Baik, saya akan melanjutkan lagi presentasi hari ini. Tidak mau ternyata. Nah ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi kita sudah dengarkan lagu dari Yura Yunita tentang dunia tipu-tipu. Selanjutnya menulis jurnal, misalnya tentang apa yang dirasakan, apa tujuan yang ingin dicapai hari ini. Sekarang silahkan kalian tuliskan tentang apa yang kalian rasakan dan ingin kalian capai hari ini. Ibu akan memberikan waktu 2 menit untuk berbincang-bincang dengan teman sebangku atau yang duduk di depan atau di sebelah kalian. Setelah selesai, silahkan kalian berbincang-bincang dengan teman di sebelah kalian atau dengan meja depan kalian selama 2 menit. Ya. Melakukan dialog ringan dengan topik yang sedang hangat atau menarik perhatian murid. Apa yang kalian bicarakan dengan temannya tadi boleh diungkapkan. Siapa yang mau menceritakan obrolan tadi tentang apa? Silahkan salah satu orang saja. Pembelajaran akan diawali dengan permainan atau kuis singkat. Murid diminta untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru dengan mengangkat tangan. Amati gambar berikut. Guru menampilkan susunan korek yang dibentuk menjadi beberapa segitiga, kemudian disusun kembali. Segitiga tersebut menjadi bentuk bangun datar yang baru dan berpola. Pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan korek yang diperlukan untuk membuat bangun pada gambar. Apabila ada 3 buah korek api, maka berapa segitiga yang dapat oleh korek api tersebut? Murid yang paling cepat menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Setelah waktu permainan habis 5 menit, ajaklah murid melakukan refleksi singkat, misalnya dengan menanyakan, apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan? Bagian mana yang disukai? Apa saran yang mereka jika ada kuis lagi? Dengan memberikan kesempatan pada murid untuk memberikan pendapat, saran, guru dapat membangun koneksi dan rasa percaya diri. Guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang barisan bilangan. Permainan dapat menjadi medium pembelajaran sosial emosional yang baik. Permainan yang memunculkan berbagai emosi dalam diri murid. Setelah permainan, guru
dapat melakukan refleksi dengan mendiskusikan emosi mereka yang muncul dalam belajar ini, yaitu ini menampilkan kesadaran diri, menarik, perhatikan hal dan pengaturan waktu, sistem menjawab dan lain, untuk mengembangkan fokus dalam mengikuti pelajaran. Guru juga dapat melibatkan murid dengan feedback tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat kuis yang lebih baik lagi. Usaha guru menanyakan umpan balik pada murid dapat melibatkan murid dalam nah ini potensinya itu kesadaran diri dan pengungkapan yang bertanggung jawab. 10-15 guru membagikan PP yang disiapkan kegiatan tim write and share. Berikan murid instruksi dan waktu untuk menuliskan misalnya dalam bentuk mind map. Apa saja yang mereka ketahui tentang barisan bilangan, pastikan guru memberikan waktu untuk mereka berpikir right time. Dengan memberi waktu berpikir, menulis, dan menyampaikan hasil pemikirannya, murid berkesempatan untuk membangun fokus terhadap materi pembelajaran. Pada saat tersebut, kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari di jenjang kelas sebelumnya. Setelah itu, minta beberapa murid untuk membagikan atau share apa yang telah mereka tulis. Berikan apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja, yaitu ini tentang kesadaran sosial. Guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Kegiatan kedua, membandingkan barisan dan deret bilangan 20-30 menit. Amati susunan batang korek tersebut. Apakah gambar di atas membentuk suatu pola? Kemukakan alasannya. Minta salah satu murid untuk menempatkan di mana batang korek tersebut diletak. Tanyakan mengapa mereka menempatkan batang korek itu di tempat tersebut. Minta murid-murid untuk menjelaskan pemikiran mereka. Tanyakan pada murid manakah yang nilainya lebih besar dari kegiatan 1 atau kegiatan 2. Mengapa? Lakukan kembali dengan contoh yang berbeda. Selain dengan menyusun korek menjadi satu buah bangun segitiga yang diinginkan, guru juga mungkin dapat memberikan contoh meletakkan batang korek di lantai, atau untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang kinestetik, guru dapat mendiferensiasi pembelajaran dengan menggunakan gerakan tubuh. Guru membuat pola bilangan di lantai, kemudian meminta murid bergerak sesuai dengan bilangan yang disebutkan oleh guru. Pastikan murid benar-benar paham konsepnya. Setelah mulai paham, tambahkan jumlah bilangan, berikan pertanyaan yang sama untuk memastikan pemahaman. Setelah itu, meminta murid bekerja berpasangan untuk bekerja dengan pola bilangan ini dengan saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Murid A menentukan 2 atau lebih pola bilangan secara bebas. Saat berlangsungnya kegiatan ini, guru dapat mengobservasi dan membuat catatan penilaian. Sesekali guru dapat memberikan pertanyaan mengapa kepada murid saat mereka menempatkan batang korek di tempat tertentu. Di akhir kegiatan, lakukan refleksi dengan memberikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kita menentukan apakah sebuah barisan bilangan nilainya lebih besar dari deret bilangan? Yang kedua, apa peran bentuk segitiga yang pertama dibentuk pada pola bilangan tersebut? Nah, lalu bekerja berpasangan atau berkelompok ya. Meminta murid bekerja dengan temannya juga dapat membantu mengembangkan kesadaran sosial, bagaimana bernegosiasi dengan orang lain, mengembangkan kepemimpinan dan mengetahui kekuatan mereka sendiri sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk kelompok. Guru dapat memasangkan dengan lawan jenis murid yang berbeda dan sekali murid dapat memilih sendiri.
Jika murid mengeluh tentang siapa teman yang menjadi pasangannya, guru bisa menyampaikan pada murid bahwa tujuan guru memasangkan dengan orang yang berbeda-beda agar mereka dapat terlatih untuk dapat bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda. Dorongan murid untuk mengenali kekuatan teman, berempati, dan saling menghargai untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan. Setelah itu, minta murid untuk melakukan refleksi, dilihat, berperiksa, dan paduan refleksi di bawah. 15 menit. Setelah pembelajaran, kamu melakukan refleksi. Pembentuk berikut dapat digunakan dari pelajaran ini. Mengapa? Ini termasuk dalam kesadaran diri. Yang kedua, berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian, apa yang menentukan bahwa sebuah bilangan dapat disebut bilangan deret? Yang ketiga, strategi apa yang kamu gunakan untuk menyelesaikan materi barisan dan deret? Ini masuk di manajemen diri. Yang keempat, menurutmu, apakah kita pelajari bilangan deret ini? Ini pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kelima, tentang kamu mempelajari materi ini, bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, ini manajemen diri. Yang keenam, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Berikan apresiasi atas semua usaha murid sepanjang mempelajari materi ini. Deskripsi di mana waktu dan durasi papan guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Jadi semua terlibat di sini. Di ruang kelas waktunya pagi pada saat kegiatan belajar mengajar. Diagram roda emosi, plotcik, buku tulis atau jurnal, HP, speaker, laptop, batang korek api, alat dan bahan. Baik. Terima kasih. Ini selanjutnya yaitu tabel 3.2, ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Nah, bentuk penguatan menjadi teladan belajar atau berkolaborasi. Ini memodelkan menjadi teladan, menunjukkan kepedulian, menciptakan budaya, mengapresiasi. KSE yang akan dikembangkan yaitu kesadaran diri. Skenario penerapannya, ini skenario dengan topik sekolahku sehat dan bersih. Skenario penerapan deskripsi tambahan, siapa yang terlibat, ini semua warga sekolah, waktunya 15 menit, perlengkapan kebersihan, sound system, dan musik senam. Selanjutnya bentuk penguatan, bersikap profesional, menumbuhkan rasa empati dan saling menghormati. KSE yang akan dikembangkan yaitu manajemen diri. Skenarionya itu masih dengan topik sekolahku sehat dan bersih. Siapa saja yang terlibat? Semua warga sekolah dengan waktu 15 menit. Selanjutnya bentuk penguatannya yaitu berkolaborasi, menyusun supervisi antar PTK. KSE yang akan dikembangkan kesadaran sosial. Skenario penerapannya yaitu bekerja sama, saling membantu untuk memajukan sekolah. Skenario penerapannya melibatkan semua warga sekolah, waktu 15 menit, perlengkapan kebersihan, buku, tabel, diagram, tempatnya di sekolah. Belajar berkomitmen untuk bekerja sama. Ini keterampilan berelasi. Skenarionya melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Skenario penerapannya semua warga sekolah dan stakeholder. Waktunya sehari. Ini bisa lebih juga ya. Ini menggunakan IHT, ruangan, sound system, laptop, dan lain-lain. Selanjutnya menjadi teladan membentuk komunitas belajar profesional. Pengembangan KSE yang dikembangkan yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Skenarionya mengintegrasikan dalam pelaksanaan kegiatan KKG ataupun MGMP. Yang terlibat semua warga sekolah di lingkungan sekolah atau lingkungan gugus sekolah, waktunya tentatif bisa 1 bulan sekali. Perlengkapan buku panduan, sound system, LCD proyektor, dan laptop. Baik, inilah hasil diskusi presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Saya akhiri ya, seperti biasa ada artis bernama Syahrini, pandai bernyanyi dan berbicara. Doa saya di siang hari ini, semoga kita semua selalu sehat dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf jika ada dan hilaf ataupun perbuatan, baik kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Norma mewakili kelompok 1. Kemudian acaranya saya lanjutkan, yaitu mengenai umpan balik dan pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3 berdasarkan pemaparan dari yang tadi. Kelompok 2, Pak Yusuf sama ya, terima kasih. Oh, berarti saya kelompok 3 dulu ya, nggih. Kelompok 3 dulu, silakan untuk tanggapan dan pertanyaannya sekaligus gitu, karena untuk mempersingkat waktu juga. Dipersilahkan Pak Yusuf. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, mohon maaf ada gangguan suara karena ini dalam perjalanan. Kami ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1 tadi. Kami mendengar tadi sekilas karena dalam perjalanan ini presentasi dari kelompok 1 ini sungguh luar biasa. Apalagi tadi yang ada menerapkan metode stop itu dengan musiknya juga tadi, sehingga saya sampai ketiduran di sini mendengarkannya karena terhanyut oleh hipnotisnya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kami ingin bertanya, ataukah saya tidak mendengar karena dalam perjalanan? Dalam tugas kita ini kan ada tabel 3.1 dan 3.2. Di sini saya melihat tadi kelompok 1 cuma menampilkan itu tentang pembelajaran di 3.1. Bagaimana itu ide pembelajarannya dalam bentuk tabel? Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Ide pembelajaran yang di dalam bentuk tabel, Bu. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 3. Ya, selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas pertanyaan dan tanggapannya. Dilanjutkan ke Ibu Siti Syamsiah dari kelompok 2. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Iqlaq, moderator dari kelompok 1. Izinkan saya mewakili kelompok 2. Pertama, ingin memberikan tanggapan atas presentasi yang disajikan oleh kelompok 1. Luar biasa sekali tahapan-tahapan dalam pembelajarannya. Itu sepertinya integrasi, Bu, ya. Kita mengintegrasikan sosial emosional dalam pembelajaran sehari-hari. Luar biasa sekali, tadi menjadi inspirasi bagi saya pribadi untuk mengintegrasikan sosial emosional dalam proses kegiatan belajar mengajar kita. Yang kedua, kan saya sharing lah, karena ini materi yang sangat menarik bagi kita semua, sosial emosional.
RPP tadi atau skenario pembelajaran tadi yang dibuat itu sangat luar biasa, sangat mengcover dari semua pembelajaran sosial emosional yang kita harapkan mampu menumbuhkan karakter murid kita. Tetapi Bapak Ibu, terkadang proses pembelajaran yang terjadi, kegiatan pembelajaran yang terjadi tidak persis dengan RPP yang telah kita buat. Bagaimana untuk SMA, jenjang SMA dan umumnya pendidikan kita selalu disoroti untuk baik itu untuk gurunya dan muridnya tentang kejadian yang mengaitkan dengan sosial emosional, terutama jenjang SMA. Kita beberapa mendengar berita-berita yang viral ya akhir-akhir ini, tentu kejadian di Pondok Pesantren Gontor yang kita sangat sayangkan itu mengenai dunia pendidikan. Kemudian ada beberapa kejadian yang viral juga di TikTok mengenai kalau tidak salah memukul muridnya. Nah, berkenaan dengan ini untuk yang jenjang SMA, kami ingin bertanya, apakah pernah terjadi di lingkungan Bapak Ibu yang mana murid ini sedang ada situasi emosional yang sangat tidak stabil, sangat mengganggu, mungkin dalam proses pembelajaran dia tidak mau mengerjakan ini, tidak mau mengerjakan itu, atau justru menantang Bu. Ada pesan tertentu ini memancing emosi guru, kenapa mungkin latar belakangnya gitu, sehingga memunculkan akan terjadi tindakan emosional yang di luar batas dari guru. Pertanyaan kedua, di antara kejadian di SMA itu penyebab atau latar belakang itu biasanya apa? Yang ketiga, bagaimana ibu guru sekalian menghadapi situasi yang emosional, bagaimana menghadapinya, apakah dengan jalan gini atau begitu dan sebagainya. Mohon kita sharing di sini dengan harapan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini kan akan sama-sama menjadi pembelajaran kita semua dalam menghadapi sosial emosional yang terjadi di lingkungan sekolah. Terima kasih Ibu Moderator, Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Siti Samsiah atas tanggapan dan pertanyaannya. Pak Ketut Wasta mungkin nanti bisa menanggapi dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama, Pak Ketut, ini ada pertanyaannya dari Pak Yusuf mengenai tadi kalaunya ide pembelajaran yang ditampilkan untuk 3.1 mungkin karena bentuknya kan seharusnya tabel gitu. Kenapa kita menampilkan yang berbeda gitu, malah RPP yang ditampilkan. Nah itu satu. Kemudian atau satu-satu dulu Kak Pak Ketut, atau saya ini kan langsung dengan pertanyaan dari Bu Samsiah. Boleh satu-satu dulu. Oh, satu-satu aja ya, karena ini pertanyaan Bu Samsiah lumayan agak panjang dan banyak. Oke, silakan Pian tanggapi dulu Pak Ketut, dipersilakan. Terima kasih, mohon maaf karena kondisi kurang begitu fit. Langsung saja, Bapak Ibu CGP yang saya hormati, Bapak Fasilitator yang saya banggakan. Memang benar kami tidak menampilkan tabel 3.1, tetapi itu sudah kami siapkan. Kenapa kami tidak menampilkan? Karena kami ingin lebih banyak memuat tentang skenario yang disusun oleh guru. Memang di situ KSE-nya tetap sama 5 yang kami kembangkan. Kemudian bentuk implementasinya juga pada intinya melibatkan murid di situ. Kemudian deskripsi kegiatannya itu berkaitan juga dengan bagaimana kegiatan awal, bagaimana kegiatan inti, bagaimana guru melakukan refleksi terhadap pembelajaran, terutama untuk anak-anak di kelas. Nah, kemudian di situ juga di tabel berikutnya deskripsikan tambahan. Nah, siapa yang terlibat? Nah, di situ kalau misalnya kita menyampaikan dalam bentuk kalimat singkat, maka yang terlibat adalah hampir seluruh
guru atau katakanlah keluarga besar sekolah, ataupun di sini melibatkan juga ada pemimpin, ada murid, yang mana nanti setiap persoalan yang diberikan siswa juga dapat memecahkan permasalahan untuk membuat sebuah keputusan. Intinya di tabel 3.1 kita akan dapat mengidentifikasi secara cepat karena itu dalam bentuk yang sederhana. Tetapi kami berkeputusan kemarin bersama-sama dengan kelompok bahwa bagaimana kalau ini dijabarkan dalam bentuk skenario pembelajaran di kelas atau di sekolah. Masukannya sangat bagus sekali. Kami berterima kasih dan mengucapkan syukur sekali gitu ya, karena akan kami lengkapi lagi dan ini sudah kami siapkan sebenarnya dari kemarin. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Pak Ketut Dwasta atas tanggapannya dari pertanyaan Pak Yusuf tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Samsiah mengenai skenario yang mengcover KSE tentang yang kita tampilkan tadi, bahwa mampu menumbuhkan pendidikan karakter, tetapi kadang pembelajaran yang tidak sesuai dengan harapan-harapan, dan banyak kejadian mungkin yang beberapa hari ini viral di media sosial ataupun di TikTok. Nah, mengenai kejadian yang di Gontor tadi yang disampaikan sama Ibu Samsiah, kemudian apakah pernah terjadi di SMA, kemudian siswa yang sosial emosionalnya memunculkan tindakan yang di luar, apakah kejadian tersebut memunculkan tindakan yang di luar kendali guru, bagaimana menghadapinya? Itu yang saya tanggapi tadi dari pertanyaan yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu Siti Samsiah. Nanti mungkin kalau kurang jelas bisa diketikkan di kolom chat atau dikonfirmasi lagi pertanyaannya seperti apa. Pak Dwasta, silahkan ditanggapi untuk pertanyaan dari Ibu Siti Samsiah. Terima kasih dari Ibu Kartika. Dan terima kasih kepada Ibu Siti Samsiah dari kelompok 2 ya. Nah, langsung saja ke pokok persoalannya. Memang betul bahwa fenomena ataupun peristiwa kejadian yang melibatkan sosial emosional anak-anak itu memang sudah terjadi ya. Nah, secara khusus itu terjadi katakanlah di level pendidikan yang menengah. Bagaimana menanggulanginya? Menurut hemat saya, dan kebetulan 2-3 hari yang lalu di sekolah kami mengadakan razia HP, dan kami tidak menyangka atau di luar daripada prediksi kami, ada seorang anak yang meluapkan emosinya dengan menghancurkan meja. Bahkan dia sempat melakukan kekerasan terhadap temannya karena pada saat dia emosi ditenangkan gitu. Nah, disinilah perlunya kita, dan saya tadi juga sudah berbicara dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kita memerlukan yang namanya pembelajaran kolaboratif, baik terhadap orang tua. Kita juga harus tahu, karena setelah dicek ternyata temperamental anak di rumah itu memang ada setelah kami panggil orang tuanya. Kemudian wali kelas, kemudian guru pembimbing, kemudian para wakasek, kemudian para seluruh PTK yang ada di sekolah. Nah, hal-hal yang perlu kita waspadai adalah bagaimana sekarang ini pengaruh daripada kemajuan teknologi itu tidak diimbangi dengan kemampuan memanajerial atau kemampuan untuk memanage sosial ekonominya. Artinya pada saat anak itu mengalami gejolak, maka hal yang paling penting yang kita lakukan adalah kita harus dapat sedini mungkin untuk mengidentifikasi
kemudian memberikan petunjuk, kemudian menyampaikan kepada semua pihak yang ada di sekolah untuk bagaimana mengelola emosi yang dalam hal ini kesadaran diri anak itu. Memang ini tidak mudah karena dia harus melibatkan semua orang yang terlibat di sekolah, baik mungkin nanti teman-teman sesama di kelasnya ataukah teman akrabnya, sehingga kita di situ nanti sebelum melakukan pembelajaran atau sebelum melakukan kegiatan yang sifatnya akan memunculkan emosinya, kita benar-benar harus bisa mendeteksi atau paling tidak bisa merasakan apa yang menjadi hambatan atau paling tidak kita bisa berempati kepada mereka, sehingga solusinya mereka bisa curhat dengan kita, mereka bisa menyampaikan hal-hal apa yang memang atau penyulut emosi dari anak itu. Memang setiap anak berbeda-beda kemampuan untuk pengelolaan emosinya. Nah, barangkali demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Balik ada Ibu Ika selaku moderator. Terima kasih Pak Ketut Dwasta. Tadi dipaparkan Pak Ketut Dwasta, kalaunya di setiap sekolah ya pasti saja ada permasalahan, entah itu kekerasan terhadap temannya atau bullying atau apapun bentuk kekerasannya itu yang banyak sekali gitu ya, di viral di medsos juga banyak gitu kan. Nah, dalam hal ini kita mungkin selaku orang tua di sekolah bekerja sama dengan orang tua sangat perlu gitu, bekerja sama dengan orang tua itu. Jadi membangun komunikasi antara orang tua dengan guru itu perlu, sehingga kita mengetahui sejauh mana karakter siswa gitu ya, terutama wali kelas dan BK mungkin nanti dibantu seperti itu. Terus saya menanggapi sedikit Bu Siti Samsiah ya, kalaunya sekolah itu kan merupakan tempat atau bengkelnya memperbaiki ini ya, termasuk apalagi kalaunya pesantren, semua siswa tidak berlatar belakang baik gitu ya, lingkungan juga yang mendukung gitu. Jadi tidak semua yang masuk ke pesantren itu berlatar belakang bagus emosinya, karena kan mereka bengkel untuk memperbaiki akhlak mereka gitu. Nah, jadi mungkin masih ada gitu yang terbawa kebiasaannya gitu, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin di lingkungan di luar sebelum masuk ke pesantren itu terbawa gitu, dan mungkin di sana juga mungkin tidak terdeteksi gitu, karena mungkin kan muridnya bukan hanya 1-2 ya, bahkan ribuan di sana muridnya, jadi mungkin gurunya juga tidak bisa mengontrol semua siswanya, mungkin seperti itu. Itu mungkin tanggapan dari kelompok kami. Mengingat waktu juga sudah 37, tadi 38 menit, jadi kami sudah melebihi waktu yang ditentukan. Sebelum kami menutup, saya akan simpulkan beberapa hal dari penyajian kelompok kami. Yang pertama, kalaunya tadi dari berdasarkan tanggapan teman-teman, sangat menginspirasi katanya mengenai lagu dan menggunakan metode stop tadi. Kemudian dari kelompok kami menampilkan skenario pemaparan yang lebih jelas dan deskripsi serta penguatan apa saja yang termuat di sana. Sebetulnya yang tadi juga sudah di tabel 3.1 itu di detail. Sebenarnya bentuknya bisa menjadi tabel, cuman kalaunya di tabel tulisannya kecil gitu kan, pikirannya kami seperti itu kemarin, makanya dibentuklah menjadi skenario pembelajaran seperti itu. Kemudian yang kedua, saya simpulkan mengenai kemampuan emosional harus dibarengi dengan mengidentifikasi murid terlebih dahulu yang dijelaskan tadi, yang dipaparkan oleh Pak Ketut Dwasta, dan perlu kerjasama antara pihak sekolah atau stakeholder yang mendukung
yang bisa merubah sosial emosional dari peserta didik tersebut. Mungkin itu presentasi atau pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebih dan salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.